Panduan penerapan mitigasi bencana di sekolah. Mitigasi bencana di sekolah merupakan upaya penting untuk melindungi seluruh warga sekolah dari berbagai ancaman bencana alam maupun non-alam. Melalui perencanaan yang baik, pendidikan kebencanaan, serta latihan yang rutin, sekolah dapat meningkatkan kesiapsiagaan, mengurangi risiko korban, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta tangguh menghadapi keadaan darurat. Penerapan mitigasi bencana di sekolah bertujuan mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan, dan kepanikan ketika bencana terjadi. Mitigasi harus dilakukan secara terencana, melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, hingga orang tua. Berikut panduan penerapannya. 1. Identifikasi risiko bencana. Kenali jenis bencana yang berpotensi terjadi di daerah sekolah, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, tanah longsor, tsunami, atau angin puting beliung. Petakan titik rawan dan titik aman di lingkungan sekolah. 2. Menyusun rencana tanggap darurat. Membuat prosedur evakuasi untuk setiap jenis bencana. Menentukan jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Menetapkan tugas masing-masing guru dan petugas saat keadaan darurat. 3. Menyediakan sarana keselamatan. Memasang rambu jalur evakuasi dan denah penyelamatan. Menyediakan kotak P3K, alat pemadam api ringan, APAR, alarm, serta perlengkapan darurat. Memastikan bangunan sekolah memenuhi standar keamanan. 4. Edukasi dan pelatihan. Mengintegrasikan materi kebencanaan dalam pembelajaran, memberikan penyuluhan mengenai cara menyelamatkan diri, mengadakan pelatihan pertolongan pertama. 5. Simulasi bencana secara berkala. Melaksanakan latihan evakuasi minimal 2 kali setahun, mengevaluasi hasil simulasi untuk memperbaiki kekurangan. NAS, membentuk tim siaga bencana sekolah. Tim bertugas, mengkoordinasikan kesiapsiagaan, memberikan informasi saat darurat, membantu evakuasi dan pertolongan pertama, berkoordinasi dengan instansi terkait. 7. Menjalin kerjasama. Bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Palang Merah Indonesia, PMI, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, dan kepolisian setempat. 8. Evaluasi dan perbaikan. Meninjau kembali rencana mitigasi secara berkala, memperbarui data risiko dan prosedur sesuai kondisi terbaru, memperbaiki sarana keselamatan yang rusak, manfaat mitigasi bencana di sekolah, mengurangi risiko korban jiwa, meningkatkan kesiapsiagaan warga sekolah, meminimalkan kepanikan saat bencana, mempercepat proses evakuasi, menumbuhkan budaya sadar bencana sejak usia dini. Keberhasilan mitigasi bencana di sekolah bergantung pada kerjasama semua pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, hingga masyarakat sekitar. Dengan membangun budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan sejak dini, sekolah tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Dengan penerapan mitigasi yang baik, sekolah menjadi lingkungan belajar yang lebih aman, tangguh, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana. SOP mitigasi bencana di sekolah. A. Tujuan menjamin keselamatan seluruh warga sekolah serta meminimalkan korban jiwa dan kerugian apabila terjadi bencana. B. Ruang lingkup SOP ini berlaku bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, tamu dan seluruh warga sekolah. C. Prosedur sebelum bencana. Mengidentifikasi potensi bencana di lingkungan sekolah, menyusun peta risiko, jalur evakuasi, dan titik kumpul, memasang rambu evakuasi dan papan informasi, menyiapkan APAR, kotak P3K, alarm, dan perlengkapan darurat, membentuk tim siaga bencana sekolah, melaksanakan sosialisasi dan simulasi minimal 2 kali setiap tahun, memastikan seluruh warga sekolah memahami prosedur evakuasi. D. Prosedur saat terjadi bencana.
Tetap tenang dan tidak panik. Guru memimpin siswa sesuai prosedur evakuasi, mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul, tidak berlari, saling mendorong, atau kembali mengambil barang. Tim siaga memeriksa setiap ruang untuk memastikan tidak ada yang tertinggal, memberikan pertolongan pertama kepada korban yang membutuhkan, melaporkan kondisi kepada kepala sekolah dan instansi terkait. Prosedur setelah bencana melakukan pendataan seluruh warga sekolah, memastikan bangunan aman sebelum digunakan kembali, memberikan layanan kesehatan dan dukungan psikologis bila diperlukan, mengevaluasi pelaksanaan evakuasi, menyusun laporan kejadian dan rencana perbaikan. Tugas dan tanggung jawab. Kepala sekolah mengkoordinasikan seluruh kegiatan mitigasi, mengambil keputusan saat keadaan darurat. Guru membimbing dan mengevakuasi siswa, memastikan seluruh siswa selamat. Tim siaga bencana memberikan peringatan dini, membantu evakuasi dan pertolongan pertama, berkoordinasi dengan BPBD, PMI, dan layanan darurat. Siswa mematuhi instruksi guru, menjaga ketertiban selama evakuasi, berkumpul di titik kumpul dan menunggu arahan. Evaluasi SOP ditinjau minimal 1 kali setiap tahun atau setelah terjadi bencana maupun simulasi untuk penyempurnaan prosedur. Semoga bermanfaat. See you in the next video.